Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Sebelumnya teman-teman sudah belajar ya mengenai menghitung satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu loh teman-teman. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pada satuan waktu ya teman-teman. Untuk mengetahui contohnya, yuk teman-teman kita amati video ini. Contoh soal yang pertama, ibu memasak selama 1 jam 5 menit. Kemudian, ibu membuat kue selama 1 jam 45 menit. Jadi, berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut? Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara menyelesaikannya dengan kita jumlahkan menurun ya teman-teman. Kita jumlahkan bilangan menit dan bilangan jam. Jadi 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit sama dengan berapa ya teman-teman? Ingat kita jumlahkan dari belakang ya. 5 ditambah 45 menit sama dengan 50 menit. 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. Jadi waktu ibu melakukan kedua kegiatan tersebut adalah 2 jam 50 menit. Contoh selanjutnya, Ibu dan Nina memerlukan waktu 1 jam 20 menit untuk mencairkan coklat. Coklat yang sudah dicairkan kemudian dimasukkan ke dalam kulkas selama 1 jam 45 menit hingga memadat. Berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai jadi? Berarti waktu untuk mencairkan dan waktu untuk dimasukkan ke dalam kulkas adalah dijumlahkan atau ditambah. Jadi 1 jam 20 menit ditambah 1 jam 45 menit. Ingat lagi ya teman-teman, kita jumlahkan dari belakang. 20 ditambah 45 sama dengan 65 menit. 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. Tapi teman-teman coba perhatikan 65 menit ya. Satuan waktu dalam 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 65 menit itu melebihi dari 60 menit ya teman-teman. Jadi 65 menit kita ubah ya. 65 menit adalah 60 menit ditambah 5 menit. Karena 65 menit adalah 1 jam 5 menit. Jadi hasilnya 2 jam ditambah 1 jam, kemudian ditambah lagi 5 menit sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 jam dan ditambah 5 menit. Jadi 3 jam 5 menit. Contoh selanjutnya, Fitri membuat 2 buah kue. Kue pertama selesai dibuat dalam waktu 2 jam 42 menit. Kue kedua selesai dibuat dalam waktu 1 jam 10 menit. Berapa selisih waktu membuat kedua jenis kue tersebut? Nah, untuk mengetahuinya berarti pertanyaannya adalah selisih ya teman-teman. Kalau selisih berarti adalah dikurang. Jadi, yuk kita kurangi bilangan menit dan bilangan jam ya. Ingat, dari menit terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi 2 jam 42 menit dikurang 1 jam 10 menit sama dengan 42 kita kurang 10 menit sama dengan berapa ya teman-teman? Ya, 32 menit. Kemudian 2 dikurang 1 jam sama dengan 1 jam. Jadi, selisih waktu untuk membuat kue tersebut adalah 1 jam 32 menit. Contoh selanjutnya ya teman-teman, sebuah lilin besar
akan habis mencair setelah dinyalakan selama 3 jam 20 menit. Sedangkan lilin kecil akan habis hanya dalam waktu 1 jam 40 menit. Berapa selisih waktu kedua lilin dapat menyala hingga habis? Untuk mengetahui selisih, berarti kita apakan ya teman-teman? Ya betul, berarti akan kita kurangi kembali. Jangan lupa kurangi dari bilangan menit kemudian bilangan jam ya teman-teman. Jadi 3 jam 20 menit dikurang 1 jam 40 menit. Teman-teman coba perhatikan bilangan yang dilingkari ya. 20 menit dikurang 40 menit apakah bisa teman-teman? Ya, tidak bisa. Berarti 20 menit harus meminjam 1 jam pada bilangan jam di depannya. Maka nantinya 20 menit akan berubah menjadi 1 jam 20 menit atau 80 menit. Dari mana 80 menit? Dari 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 20. 60 ditambah 20 sama dengan 80 menit. Jadi kita ubah ya menjadi 2 jam 80 menit dikurang 1 jam 40 menit sama dengan 80 menit dikurang 40 menit sama dengan 40 menit. 2 jam dikurang 1 jam sama dengan 1 jam. Jadi selisih waktu kedua lilin dapat menyala hingga habis adalah 1 jam 40 menit. Dari beberapa contoh tersebut, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dengan mudah ya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah mengerjakan tematik 3C halaman 108, nomor 2 dan nomor 3 ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami dengan mudah dan semoga ilmunya menjadi bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.